Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami bau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin. Dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Dari mulut lo, bukan dari belakang. Karena akan dimulai ujian kita hari ini. Jadi, panggilan hidup manusia itu adalah untuk kedua kali saya ingin mengulangi. Sekarang tidak boleh lagi baru yang contekan bukan saatnya. Pertanyaannya adalah, jadi panggilan hidup manusia itu adalah berjaga-jaga. Lalu tadi pada kemana ketika kitab suci dibacakan? Kan dari awal saya sudah mengatakan, coba dengarkan baik-baik bacaan kitab suci hari ini. Ya Pak Markus? Tidak tahu kapan akan terjadi. Persis dengan pertanyaan saya, semuanya diam karena tidak tahu pertanyaannya apa. Coba satu orang lagi aja. Jadi panggilan hidup manusia itu tidak lain adalah, jangan-jangan lektor yang membacakan tadi pun gak tahu di mana itu panggilan hidup manusia. Karena persis ketika tadi saya misa pagi di gereja, pertanyaan yang sama saya sampaikan. Jadi panggilan hidup manusia itu tidak lain adalah, lektornya malah bingung. Padahal tadi dia membacakan apa yang saya pertanyakan. Coba kira-kira lektornya sekarang persis sama atau enggak? Melakukan
Apa? Yang kudus. Lumayan. Sangat jelas sekali. Ternyata panggilan hidup manusia itu tidak lain adalah untuk hidup di dalam kekudusan, bukan di dalam kecemaran. Paulus mengatakan begitu. Hidup di dalam kekudusan, bukan hidup di dalam kecemaran. Maka dari sini kita seharusnya bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus itu menjadi satu arah bagi kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan hidup kita membangun kekudusan itu. Maka hidup di dalam iman, ketika kita mengimani Allah, bukan hanya sekadar pengakuan saja, tetapi juga harus mampu menjawab panggilan Tuhan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, supaya kita terus-menerus mengarahkan hidup kita pada kekudusan, pada kesucian, seperti apa yang Tuhan harapkan. Untuk bisa masuk di dalam kekudusan itu sebagai orang beriman, disitulah kita harus bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan Allah, melibatkan diri bersama dengan Allah untuk melakukan karya-karya Allah itu. Kalau mungkin saya tarik kembali pada hari Minggu yang lalu nih, hari Minggu biasa ke-21, Paulus pun menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa dan beberapa hari ini sangat menginspirasi saya. Itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada yang ingat gak? Betul ya, kalau mau tidur nyenyak, datanglah ke gereja mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Paling asik soalnya di situ. Sehingga bacaan kitab suci itu benar-benar meninabobokan kita. Dan ketika kita keluar dari gereja, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena kita selalu tertidur nyenyak. Hari Minggu yang lalu, Paulus mengatakan, segala sesuatu yang datang dari Allah, ada karena Allah, maka semuanya tertuju bagi kemuliaan Allah. Kalau tadi saya mengatakan, hari ini Paulus pun menyampaikan satu pesan bahwa panggilan hidup manusia tidak lain adalah menuju kesucian, bukan kecemaran hidup. Berarti sekarang yang perlu kita pertanyakan di sini, kita hadir di dunia ini ada karena siapa? Persis lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Kita ada di dunia karena segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang berasal dari Allah, berarti kita ada di dunia ini pun berasal dari Allah. Ada karena Allah. Persoalannya tidak lain dari sekarang, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini selalu menuju pada kemuliaan Allah atau enggak? Ini menjadi satu permenungan bagi kita bersama. Kalau tadi dikatakan dan kita selalu terjebak dengan pola, apa yang dikatakan tadi, berjaga-jagalah, betul. Tapi berjaga-jaga di dalam nama Tuhan itu seperti apa? Berjaga-jaga bersama Allah itu seperti apa? Berjaga-jaga bersama Allah, berjaga-jaga seperti apa yang disampaikan oleh Yesus tidak lain adalah bagaimana kita terus merawat hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita terus-menerus bekerja sama dengan Allah. Bagaimana kita terus-menerus melibatkan diri bersama dengan Allah untuk melakukan karya-karya Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Maka kalau hidup kita berdasarkan atau sesuai dengan pola itu, disitulah kita masuk di dalam situasi yang berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Tapi persoalannya seperti saya katakan tadi di awal ketika kata pengantar, kita ternyata betapa sulitnya untuk berjaga-jaga karena kita seringkali ketiduran.
menjawab amin aja masih tetap salah gitu ya. Dan seterusnya nanti masih banyak-banyak juga kayak begitu. Karena kita sudah merasa nyaman seperti itu, kita seperti dininabobokan dengan kesalahan-kesalahan kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah betapa susahnya kita untuk mengarahkan sepenuhnya hidup kita di dalam kekudusan itu. Karena kekudusan yang kita miliki seringkali kita lalaikan begitu saja hanya karena kita terlalu nyaman dengan apa yang kita dapatkan. Jadi hari ini, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, bukan hanya sekadar mengakui dan mengimani Allah, tetapi seharusnya hidup kita terus-menerus diarahkan pada kesucian itu. Dan ketika kita mengarahkan hidup kita pada kesucian, berarti di situ kita sudah masuk seperti apa yang diinginkan oleh Yesus, berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Dengan pola dan cara hidup seperti ini, inilah yang akan mengantarkan kita pada sukacita hidup surgawi. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa-doa umat. Silahkan berdiri. Mati, persilakan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal yang telah mengutus putranya agar dia mendapati kita siap sedia dengan tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik ketika dia datang kembali pada akhir zaman. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga paus, para uskup, para iman dan para diakon selalu menjadi gembala yang baik dengan memberikan petunjuk-petunjuk hidup kudus bagi umat-Mu yang telah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus, Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati jajaran pimpinan negara kita agar mengelola negara ini dengan bijaksana, tidak mengikuti keinginan memperkaya diri sendiri, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk umat-Mu yang telah meninggalkan persekutuan dengan gereja, semoga Bapa yang Maha Bijaksana memanggil kembali umat-Nya yang telah meninggalkan gereja Kristus karena berbagai alasan dengan mengingatkan ajakan Kristus. Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang berkarya di Kementerian Pertahanan, ya Bapa, sudilah memberkati kami umat-Mu di Kementerian Pertahanan, supaya dapat hidup kudus dan bijaksana dengan menjauhi hal-hal bodoh yang membuat kami jatuh dalam dosa. Pimpin kami agar dapat bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain, selalu melaksanakan semua tugas kami dengan jujur dan penuh tanggung jawab dan berdisiplin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak berdoa menurut intensi masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon Kau berdayakan kami dengan roh kebijaksanaan ilahi-Mu, sehingga kami selalu berusaha hidup kudus dan berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Sang Pengantin ilahi. Ibarat pelita, kami senantiasa menyiapkan minyak dalam buli-buli kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi.
altar-Mu. Bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setia selalu. Inilah yang kami harapan dan niat yang murni, jadi abdi cinta sejati, karya setulus hati. Himalaya hatiku persembahan kami umat-Mu. Darah dan suci sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah jadi tubuh dan darah nan suci, sumber nadi iman insani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menjadikan roti dan anggur persembahan kami ini pertanda bahwa kerajaan-Mu sudah dekat, supaya semua orang yang percaya kepada Putra-Mu yang Kau utus untuk merengkuh kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia menentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitakan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama damai Kristus. Silakan anak domba Allah didoakan bersama-sama. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada Saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang diizinkan menerima komuni hanya mereka yang sudah dibaptis secara Katolik. Terima kasih. Jiwa dahaga berlepas, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengiling dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci.
Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan mendatangi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga sakramen cinta kasih yang kami sambut ini meneguhkan langkah laku kami mewartakan kedamaian menjadi bentara peradaban kasih sampai kami Kau perkenankan bersatu dengan Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Sebelum berkat perutusan, apakah ada pengumuman? Silahkan. Ada, Romo. Bapak dan Ibu, silahkan duduk. Kami akan dengarkan sambutan mewakili tuan rumah yang akan disampaikan oleh Kolonel CKM Dr. Markus Wibowo. Kami silakan. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Thomas dari Pondok Labu. Oh, siap. Terima kasih kehadirannya memimpin misa pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Enrikus sebagai sudah hadir di siang ini untuk menemani kita misa bersama. Yang saya hormati Bapak Brigjen Joko Purwanto dari Balitbang juga ya Pak Anji. Yang saya hormati Pak Kor Katolik Bapak Suryoko, selamat datang. Mungkin baru yang pertama kali ini penyelenggaraan untuk kebersamaan misa seluruh Kemhan dari jajaran Kemhan di Pusrehab. Kebetulan saya sebagai perwakilan dari tuan rumah, mohon maaf Romo karena Kapus Rehab pada saat ini lagi dinas luar bersama para kabid. Jadi mereka, beliau-beliau sedang melaksanakan semacam pelatihan return to duty yang diselenggarakan di Solo. Jadi sudah 1 minggu ini sesuai jadwal hari Jumat hari ini mungkin sore atau malam baru kembali ke Jakarta, ke Pusrehab. Mengucapkan mohon maaf dari Kapus Rehab dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada misa siang hari ini. Dan kami juga berterima kasih karena partisipasi dari umat Katolik seluruh Kemhan dan saya lihat mungkin sekitar 35-an ya yang hadir sampai dengan maksimal 40. Dari kami sendiri Pusrehab hanya kurang dari 20 barangkali yang umat Katolik. Jadi mungkin ini menjadi awal dari kami yang di Pusrehab. Terus terang saya baru di Pusrehab baru 2 tahun kurang. Melihat bahwa untuk kebersamaan itu lebih banyak pada oikomini, Romo Nje. Oikomini kebersamaan umat antara Kristen dan Katolik itu mungkin ada sekitar 100-an.
Tapi untuk Katolik sendiri memang kami jumlahnya memang terbatas, Pak Suryoko. Itu sebagai, tapi kami bersyukur di sini, alhamdulillah, puji Tuhan, Oikum ini berjalan dengan baik. Setiap bulan kami menyelenggarakan kebaktian atau misa, jadi selang-seling, dan ya selama ini kami rasakan sangat harmonis dan ramai biasanya. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon izin mungkin ada yang baru pertama kali ke sini, kami hanya menyampaikan bahwa Pusrehab ini adalah salah satu balak pusat dari Kemhan, dari Sekjen yang mengurusi masalah pembinaan personel TNI, terutama Angkatan Darat Udara yang yang mengalami kecacatan bisa berupa fisik maupun fisik bisa berupa ekstremitas, kaki, tangan maupun yang lain, anggota tubuh yang lain. Di sini akan dididik, kemudian diberikan keterampilan, diberikan kemahiran sesuai dengan keinginan atau kemampuan masing-masing. Kemudian dididik selama 3-4 bulan. Setelah itu dikembalikan lagi ke satuan masing-masing. Matra Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, semua dari jajaran Kementerian Pertahanan di sini dididik. Ada 2 Bapak, yang satu di Pusrehab di sini di pusat, yang kedua di Solo. Nah kebetulan di Solo kita juga ada perwakilan di sana, kemudian juga staf pengajarnya atau instruktur itu adalah bersertifikat semua. Jadi kalau nggak salah ada 16 jurusan yang kita siapkan untuk prajurit agar bisa berkembang karena keterbatasan fisiknya. Mungkin itu sekilas. Kemudian di Pusrehab ini juga punya rumah sakit Dr. Suyoto. Kebetulan saat ini sedang membangun 26 lantai dan hampir selesai. Mungkin Oktober atau November nanti akan diresmikan. Untuk saat ini rumah sakit Suyoto masih di yang lama existing itu. Kita punya 200 bed, tipe B. Nanti kalau sudah pindah, mudah-mudahan menjadi tipe A dan barangkali nanti kepala rumah sakitnya dipimpin oleh Pati. Demikian mungkin yang sekilas info dari kami. Demikian Romo, kalau mau berobat di sini juga bisa Romo. Ini mudah-mudahan nggak sakit. Kontrol Romo. Kontrol boleh. Terima kasih Romo Thomas atas khotbahnya luar biasa. Memang kadang-kadang kita perlu diingatkan Romo, seringnya lupa kita ini, sering lupa. Saya kira itu dari kami, terima kasih perhatiannya, selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Markus, mewakili tuan rumah, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan dengar sambutan dari perwira koordinator umat Katolik di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami mengundang Kolonel Laut R. Suryoko berkenan memberikan sambutan. Disilakan. Salam Tuhan memberkati. Terima kasih Yang Mulia Romo, yang terhormat Kabadan, yang kami hormati Brigjen Joko. Kami didadak juga ini untuk sambutan di sini. Intinya kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Romo untuk memimpin misa. Kami juga terima kasih atas kehadiran Kabadan, Kapus. Terima kasih terutama untuk tuan rumah atas penyelenggaraan misa pada siang hari ini. Untuk misa saat ini memang khusus untuk di tempat ini sebenarnya bulan lalu, tetapi karena masih ada kegiatan akreditasi diundur untuk bulan ini. Untuk selanjutnya juga kami juga koordinasi juga dengan teman-teman lain juga, mungkin nanti untuk mungkin bulan Oktober ya Pak Wisnu ya, mungkin kami akan menyelenggarakan Jumat pertama di Sentul, karena di sana juga ada suatu tempat yang seperti tempat doa di Sentul, dan nanti mungkin akan diresmikan juga, dan nanti mungkin nanti akan kami infokan untuk misa Jumat pertama di bulan Oktober akan kita selenggarakan di Sentul.
Nanti untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan melalui media group. Demikian secara sambutan dari kami sekali lagi mengaturkan terima kasih Yang Mulia Romo, Yang Terhormat Kabadan. Memang saat-saat pertemuan seperti ini memang saat-saat yang kalau bagi kami saat-saat yang syahdu. Karena yang pertama kami bisa berkumpul dengan umat Katolik di Jalan Kemhan. Kami laporkan juga Romo untuk umat Katolik di Kemhan itu data kami itu ada sekitar 170. Tetapi itu memang secara data di Ropek. Tetapi memang ada 1-2 yang sudah beralih tugas, ada yang sudah purna juga 1-2, dan ada juga secara data masih umat Katolik tetapi di kesehariannya bukan Romo. Tetapi nanti akan tetap kami perbaharui data-data kami. Kami mohon data juga dari bagian-bagian yang lain. Mungkin bila di data yang kami secara Ropek masih Katolik, tetapi bila ada personel yang lain mengetahui bahwa bukan, mungkin akan kami perbaharui kembali. Demikian Romo dari kami. Terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas penerimaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pakor Umat Katolik di Kemhan. Romo mohon izin, habis berkat kami izin sesi foto Romo. Karena izin Bapak dan Ibu, acara hari ini kami live streaming. Bila Bapak Ibu rindu bisa melihat di YouTube kami yang sudah kami share. Sekian Romo, silakan dilanjutkan dengan berkat. Terima kasih Romo. Baik, yang pertama tentu saja saya tadi jadi GR loh, dipanggil Yang Mulia. Yang Mulia itu biasanya untuk uskup, kok saya tiba-tiba jadi Yang Mulia aja, serasa pakai mitra, pakai tongkat gitu, duduk barusan di situ ya. Baik, satu hal yang membahagiakan buat saya tidak lain adalah ketika di perkantoran atau apapun itu selalu diadakan misa-misa komunitas. Itu sangat baik dan perlu terus-menerus ditumbuh kembangkan. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kita juga butuh kekuatan. Ya, vitamin kita, booster kita tidak lain adalah dari Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi hari ini, patutlah disyukuri bahwa di tempat ini pun ada ruangan, ada tempat yang dipakai untuk berdoa. 1 bulan sekalikah atau apa, itu tergantung dari komunitas masing-masing, dari kesatuan masing-masing, seperti itu. Itu yang cukup membahagiakan buat saya, ternyata memang selalu bertumbuh dalam keadaan apapun juga. Lalu yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga. Memang seharusnya bulan lalu ya, waktu itu saya juga yang diminta, tapi rupanya saya tidak dapat kabar. Saya pikir sudah mungkin ada pastor yang lain, tapi kemudian ada dapat kabar pula bahwa tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya? Tanggal 1. Tanggal 1, puji Tuhan juga saya kosong, jadi saya masih bisa mengisi untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi. Jadi bukan memimpin Ekaristi, tapi mempersembahkan perayaan Ekaristi ya. Karena yang memimpinnya adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Saya hanya mempersembahkan seperti itu. Lalu yang ketiga, saya memang banyak ngomong. Tanya Pak Albertus, ada Pak Albertus? Ya, saya adalah orang banyak ngomong. Yang kedua, seringkali saya memberikan input seperti salah satu contoh. Ketika di dalam perayaan Ekaristi, kita kan pakai screen ya, di belakang. Mungkin pada saat liturgi sabda, screen-nya off. Supaya yang hadir itu mendengarkan. Karena kalau tadi kan screen tetap di sana ya, bacaan-bacaan tetap di sana, sehingga bukan mendengarkan, malah ikut membaca gitu loh ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tidak lain adalah kita seringkali tidak mau mendengarkan Tuhan mau bicara apa dengan kita. Untuk lagu-lagu bolehlah screen tetap di on-kan dan sebagainya. Tapi untuk liturgi sabda off, biar umatnya benar-benar mendengarkan. Kalau di Keuskupan Bogor memang sudah lama tidak ada lembaran misa itu. Karena itu tadi tujuannya adalah untuk mendengarkan. Salah satu bagian dari liturgi adalah mendengarkan. Mendengarkan untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami dan seterusnya. Ini salah satu usulan saya. Nanti kalau ada misa lagi menggunakan screen seperti ini, pada saat liturgi sabda off saja. Doa syukur agung off juga. Kalau untuk lagu-lagu mungkin silakan, supaya orang bisa terlibat di dalamnya.
Maka tadi tidak salah kalau ketika saya selesai membacakan atau mendoakan doa kolekta. Doa kolekta tahu? Hayo orang Katolik. Doa kolekta. Doa kolekta itu adalah doa pembuka. Dulu disebutnya doa pembuka, bukan doa pembukaan nih. Kalau doa pembukaan itu buat melahirkan, ya. Sama seperti nyanyian pembuka, bukan nyanyian pembukaan. Memang ada yang melahirkan di sini, pembukaan berapa? Gitu loh ya. Kayak begitu. Jadi istilah-istilah itu harus tepat supaya kita semakin mengerti dan memahami. Pada saat doa kolekta, pada saat doa untuk persembahan, doa sesudah komudi, yang jawab amin itu ragu-ragu, padahal itu perlu dijawab amin. Amin itu untuk mengatakan setuju, percaya. Kalau saya seringkali mengatakan amin yang sesungguhnya adalah Bunda Maria. Apapun yang Tuhan sampaikan kepada beliau, kepada Bunda Maria, dikatakan amin, karena dilakukan langsung loh. Jadi memang Maria itu adalah sosok amin yang sejati, amin yang sebenarnya. Maka kita pun kalau sudah mengamini, ya harus melakukan semuanya itu, gitu loh ya. Nah, ini saya memang seringkali kalau masuk ke dalam satu kelompok atau dalam satu apapun ada hal-hal yang kurang pas, saya akan langsung ngomel. Kalau dibiarkan aja, seperti jawaban amin tadi kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jawabnya tadi gimana? Amin. Padahal notnya nggak gitu loh, baca deh notnya. Ya, jawabannya adalah amin, gitu loh. Dan bersama rohmu, bukan dan bersama rohmu. Itu capek banget tuh Tuhan dengerin. Ya. Jadi kita ikuti not-notnya yang sesuai gitu loh. Tapi kan jawaban amin itu sudah sejak saya dari kecil sampai segede gini, tetap aja kayak begitu gitu loh ya. Jadi tolong kita belajar bersama-sama, perbaiki bersama-sama supaya kita tidak salah terus-menerus gitu loh ya. Kan kita mau tidak mau harus memutus mata rantai kesalahan itu supaya kita mengarahkan hidup kita pada kesucian itu. Kan kalau kita hidup benar berarti setidaknya kita mengarahkan pada kehidupan yang suci itu. Itu baru salah satu ya. Jadi memang seperti nanti bukan nyanyian penutup tapi nyanyian perutusan. Karena misa tidak pernah ditutup, yang ditutup adalah panci. Gitu loh ya. Nanti kan Romo saya akan mengatakan bahwa pergi ya misa sudah selesai gitu kan. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Berarti kan ditutup tuh. Nanti ketika kita setelah misa keluar dari tempat ini berarti kita diutus. Diutus untuk apa? Menyampaikan apa yang kita dengarkan dari sabda hari ini. Besok balik lagi. Terus-menerus kayak begitu. Ya, memang orang Katolik itu seringkali dikatakan lagu-lagu Katolik membosankan. Seperti yang selalu saya bilang di Balitbang. Bukan lagunya, cara menyanyikannya yang membosankan. Bersyukur juga tadi yang dengan gembira itu sudah rada bener gitu loh ya. Kalau enggak nanti saya bilang lagi kan seringkali dengan gembira, mau kemana woi gitu loh ya. Orang lagu dengan gembira kok dinyanyikan dengan sedih gitu loh ya. Dengan gembira bersama melangkah, kan enak ya. Daripada dengan gembira datang uka-uka gitu loh ya. Jadi saya perlu menyampaikan hal-hal seperti ini karena saya berharap bahwa misa itu bukan hanya kumpul bersama-sama, foto-foto bareng setelah selesai udah gitu. Tapi dari setiap tata gerak liturgi yang benar, pemahaman liturgi yang benar, kita akan merasakan bahwa misa itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Surga yang ada di bumi. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Penulis buku yang tadinya pendeta, kemudian menjadi orang Katolik. Lamb's Supper judulnya, Scott Hahn. Ya, dia akan mengatakan begitu. Oh ternyata perayaan Ekaristi itu adalah surga yang ada di bumi. Dan itu adalah jawaban dari kitab Wahyu. Menurut beliau seperti itu, gitu loh ya. Nah kita sebagai orang Katolik aja, sebagai orang Katolik tidak menghargai, ya gimana dong yang lain? Mau marah sama saya, boleh aja, nggak apa-apa ya.
gitu loh. Tapi saya perlu menyampaikan hal-hal seperti ini. Semoga kedepannya akan terus diperbaiki ya Dok ya. Bersama-sama kita membangun satu komunitas yang bukan hanya sebagai hari Jumat pertama ada misa, tapi tidak membawa apa-apa buat kita bersama. Yang keempat, mohon maaf kalau saya memang begini orangnya. Apa yang ada, apa yang kurang pas akan saya sampaikan gitu loh ya. Karena kalau saya sebagai pastor membiarkan aja dosa buat saya. Banyak sih sebetulnya. Saya kalau mau cari aman ya bodoh, mau nyanyi salah, mau apa kayak terserah gitu. Tapi hati saya nggak bisa begitu gitu loh ya. Jiwa saya nggak bisa begitu. Makanya saya berusaha untuk menyampaikan segala sesuatu. Memang apa yang seharusnya dilakukan ya kita lakukan. Bukan kemudian kita hanya mencari pembenaran apa yang sudah biasa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saya hari ini banyak ngomong ya. Karena mau tidak mau saya harus menyampaikan hal itu. Maka marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita mohon berkat Allah dan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput basah bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran air maya membawamu. Semua kembang bernyanyi riang, giranglah hatiku, rumput serta bernyanyi senang, Tuhan sumber